bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sehat. Sehat itu penting ya, sangat penting sehat itu. Apa yang dianjurkan Rasulullah supaya hidup sehat? Yang pertama itu tidak makan berlebihan. Dari Aisyah radhiyallahu anha disampaikan, dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma. Pas undangan pernikahan kan kata saat ini boleh kata. Biasa lagi modelnya prasmanan. Macam-macam yang dimakan. Kadang piringnya sampai nggak entek. Wah, es buah mulut es buah, kemudian bakso mulut bakso tuh. Tadi sampai jono wonten 5 macam. Koyok yoyo. Padahal ketika dimau wonten telas. Nah, itu saged mubazir. Ternyata ini paling tidak menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah itu ngajari kita lek kenyang dengan satu makanan, beliau tidak makan yang lain. Nah, tapi ya monggo kita atur apa. Kemudian yang kedua, cara sehat Rasulullah itu berhenti makan sebelum kenyang. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Hadis ini dhaif namun maknanya benar. Jadi memang tidak berlebihan dianjurkan makan sampai utang-utang. Tapi wonten mawon orang yang makannya banyak itu karena gangguan jin, gangguan setan itu saged mawon. Jadi pernah sering kita temukan, maaf ya sedikit sampai ping 5 ping 6, tapi gak lemu-lemu misalnya. Dan itu sakit mawon karena gangguan setan. Karena yang makan bukan orangnya tok, setannya bisa golongan jin. Oleh karena itu kita sebelum makan diusahakan tangan kanan, diusahakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, terus maaf bercakap. Mau ditambahin doa yang lain silakan. Supados apa? Supados setan itu mboten tumut ikut makan. Jadi jangan sampai mengajak mereka setan ikut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lu aku wis kate entek kok lupa, kok lali terus bismillah. Nggih maos bismillah jenengan. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Jenengan lupa bismillahirrahmanirrahim awal dan akhir untuk mawon. Boten saged kalau lupa doanya. Jadi tinggal 1 sendok dulu harus bismillah. Insyaallah ketika dimaos bismillah wonten setan yang muntah. Kan wonten kisah yang wonten ya. Jadi ketika ada seorang yang makan tidak baca bismillah, ya kemudian ketika mau tinggal 2 sendok baca bismillah, Rasulullah tertawa. Kenapa ya Rasulullah tertawa? Kamu tadi ketika makan tidak baca bismillah, saya melihat setan makan bersama kamu. Tapi tinggal 1 sendok, 1 puluhan, kamu baca bismillah, setan memuntahkan makanannya. Nah, itu jelas. Jelas sakinah Nabi. Kemudian selanjutnya adalah atur porsi makanan ini yang ketiga. Nabi Muhammad SAW juga memberi contoh yang baik mengenai bagaimana porsi makanan yang baik untuk dikonsumsi. Jadi dalam hadisnya beliau juga menyampaikan, anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari
membersihkan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Jadi dibagi 3. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Saya makai pas ziarah haji, biasanya buat setunggal tempat gitu. Setiap duki diparingi mana buatan biasanya. Diparingi jelas ya. Di kene sak piring, di kono sak piring, 5 nggon ke 5 piring. Kena buatan biasanya. Nah, itu. Ini panjang enak. Saya mantu-mantu dengan pengen sehat ya, balas dendamnya kali olahraga, puasa. Kemudian yang keempat adalah hindari makanan haram. Ya, ini yang penting untuk menjaga kesehatan. Kita menghindari makanan yang haram. Darahku kurang, mampu dede, mboten angsal itu. Ikan dede itu sanes jamu, sanes obat. Niku haram, mboten asal. Niku darah niku haram, mboten asal dimakan. Walaupun alasannya ben darahnya tambah. Dalam hadis sampaikan juga ya, dalam surah Al-Maidah ya, ayat 3 itu diharamkan bagimu memakan bangkai, ya, darah, daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditandur dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, maksudnya kali dungorin, dan diharapkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi boten angsa. Misalnya waktu nyembelih di dapur di salam tengah jenenge patung, kemudian dimakan, kita tidak boleh. Jadi itu jelas bukan kepada selain Allah. Ya, itu selain Allah. Jadi diharamkan bangkai boten angsa, kecuali bangkai ikan boten apa-apa. Darah, daging babi jelas ya. Daging walaupun halal sapi lek disembelih boten atas nama Allah boten angsal ya. Jadi oleh karena itu kita beli daging itu hati-hati. Daging misalnya imporan itu wonten label halalin apa boten, khawatir boten disembelih dengan bismillah ya. Kemudian yang kelima, suatu sehat itu tidak min khamr, ini jelas ayat ini. Yang keenam ya, tadi puasa ya. Berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Ini diriwayatkan Bukhari. Kemudian yang ketujuh adalah jangan tidur tengkurap. Nah, ini buatan angsal. Okay. Buatan angsal tidur tengkurap. Ada kisah ya, ketika aku sedang berbaring ya, ini ada dari Yaksi bin Tokhfa ya. Ketika aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut, ternyata ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika wonten yang tidur di masjid itu tengkurap ya, beliau malah menggerakkan dengan kakinya, ya sareng nyepak boten, ya diwalik. Ya. Kita pun ketika menemukan putra putri kita tidur di tengkurap, nggih panjenengan wali, pun ditendang terus kuaget. Karena apa niku tidurin nama setan termasuk. Ya. Jadi boten. Padahal tidur tengkurap enak ya rasanya ya, lega. Ya, niku dianjurkan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan selanjutnya. Kemudian cara sehat yang ke-8 itu tidur miring ke kanan. Jadi panjenengan lek dilem miring ke kanan. Nih, sakit di kanan nih. Jadi tangan kanannya di bawah. Malah Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat.
Jadi dia sunahkan itu sebelum tidur itu wudurin. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Nah, jadi ngoten. Longkok mentut terserah wis pokoke wudurin. Perkara pas napa tilem muni tut mboten napa. Yang penting kita berangkat tidurnya sudah kondisi napa sudah wudu. Ini disunahkan. Jadi balai ya kembali. Lah pas wudu kemudian Allah mencabut seseorang, masya Allah kondisi suci. Ya, jadi dianjurkan berwudu sebelum tidur. Ya, jadi ketika kita kejeding buat hadas itu disunahkan untuk wudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Jadi kan tuyul kata nggih. Iki kata. Sebagai rasa syukur kita niku nggih tambah wudu sae, tambah adang, tambah munjuk. Kata, tambah kita kata jarang kekeringan iki. Boleh sampai udan, sampai turah-turah nggih. Nang Gunung Semeru sampai turah-turah ku ya nggih. Sampai kena jembatan barane. Anu bro jembatan. Itu juga peringatan, sedaya itu peringatan. Jadi jembatan yang terlalu panjang yang satu sampun mantun diserang yang satunya lagi. Jadi wonten mawon dengan air saja sudah ya Allah. Manusia wis bingung. Makanya ketika dikasih air oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Damel kebaikan, damel berwudu, lek sedaya itu menjaga kesucian, insyaallah keberkahan dalam satu negeri itu akan banyak. Tapi pasti kayak banyak kayak dolanan misalnya, kita bersyukur kepada Allah, maka di situ khawatir terjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah menjaga kebersihan lingkungan, jelasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, yang menyukai hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu, termasuk halaman rumah. Nah, ini harus sering dibersihkan. Karena orang Yahudi itu malas bersihin halaman rumah. Jadi kita sebagai seorang muslim berselisih seperti itu. Boleh bersih-bersih, tak boleh gerget balik. Saya gitu. Jadi termasuk kita niku ketika bersih-bersih halaman, pekarangan, ya. Niku malah mantan bersih biasanya seger mboten Bu. Seger, keringetan seger. Lah niku termasuk tips untuk awet muda bisa. Jadi setiap hari keluar keringat itu tips untuk awet muda. Ya, jangan lupa panjenengan ya nanam tanaman-tanaman yang juga untuk regenerasi sel, termasuk lidah buaya. Enggak ada lidah buaya nih. Nah, niku saged didamel masker, saged damel makman, nggih. Niku lidah buaya niku manfaatnya kathah. Andai kata ada lambung-lambung yang luka, insyaallah saged digunakan untuk mengobati. Rambut-rambut saged diparing lidah buaya. Lebih alami ini. Jadi kalian nanam tanaman toga, tanaman obat keluarga, daun ungu, nggak ada jenengan daun ungu, bukan nggak ada. Nah daun ungu itu saya, misalnya wonten sing tiang buatan kuat pedes ketika makan, khawatir perih, ya. Buang air besar juga perih. Niku ketika makan jenengan medek daun ungu, damel lalapan. Nah, insyaallah beliau kata jadi daun ungu, cuma dicepaken. Jadi saat ini kita saged merubah pola atau menambah pola makan dengan lalapan daun ungu, lalapan daun benahong, pun cukul nggih, benahong nggih. Nah, niku jangan petik damel lalapan. Tapi lek dana rendah nggih. Satu ya, pun kadang-kadang satu lembar mawon. Nggih, cekap. Damel lalapan. Kan boten krasa lek wong setunggal nggih. Misale jenengan mendhet daun benahong setunggal, kemudian dikemuli kali wong kambing kroso niku kroso kambing iki. Nah, niku saya untuk regenerasi sel, perbaikan sel-sel yang rusak. Nah,
Nah, ini salah satu gampang cara tim menjaga apa? Kesehatan. Insya Allah saya diingatkan dan kapan-kapan ibitnya ada umum panjenengan kembangkan tenggerio. Saya itu insya Allah ketika kita manfaatkan yang ada di lingkungan kita, insya Allah sehat lebih terjaga. Insya Allah saya itu. Paling panjenengan sering resik-resik nang halaman, sering nanam-nanam, sering bersih wae. Insya Allah sangat bermanfaat lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan tubuh, itu jelasnya. Jadi kangge yang jalan itu dalam hadis disampaikan waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan hendaknya tidak melebihi 40 hari. Jadi kita dianjurkan mencukur itu tidak melebihi 40 hari. Itu masuk sunnahnya. Nah, jadi Islam ngajari kita sehat itu sederhana, Nah, jadi masih kata ini termasuk 10 cara agar hidup kita itu sehat. Memuji Allah Subhanahu wa taala, mari kita kesehatan sehingga dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah panjenengan masih diberi kesehatan oleh Allah saged hadir teng musala niki. Merasa seneng mboten? Seneng ketemu kados kekeluargaan. Ngoten nggih. Kados seduluran. Bareng-bareng ngaji bareng-bareng. Lah insyaallah ini termasuk taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai wonten ungkapan ya kalau pasang status itu sejauh apapun engkau healing tapi pemenangnya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi sejauh apapun rekreasi tetapi yang paling pemenang menjadi utama itu ternyata yang menjadikan seseorang tenang itu adalah mengingat Allah. Hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wa rahmata ila arwahil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa tu'in lahum hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana